Terus trainer juga kemarin ngisi di HOTC pusat ya. Terus sebentar lagi kita main bola Pak Us. Oh, persiapan Mustika Cup juga. Turnamen Mustika TMC Cup gitu ya. Betul. Targetnya apa ini? Targetnya untuk AP Aneka Intan Lestari? Juara Pak, nggak ada kata lain. Keren. Poinnya kalau saya pribadi ini bukan bermaksud mengajari teman-teman ya. Kita semua Mustika semua guru semua murid. Jadi semua guru semua murid. Kita dari pribadinya dulu punya keyakinan bahwa ya ayam kita dengan segala macam kondisi mampu untuk dibesarkan, tentunya dengan pertimbangan rasional tadi by data segala macam. Lalu kemudian kita yakinkan TS juga. Jadi saya percaya ya perlu ditularkan keyakinan. Jadi kalau dari kita yakin untuk ayam itu dibesarkan, TS-nya yakin, nah terus sampai ke peternaknya yakin, ABK-nya yakin, mungkin itu bisa kira-kira jadi modal. Karena terkesan akan sepihak kalau misalkan keyakinan ada di pihak kita aja, tapi merekanya setengah-setengah. Aduh mas kuat ora yo. Lah itu udah ketika ada muncul keraguan itu biasanya ngaruh ke ayamnya. Jadi teman-teman yakin aja kalau mau membesarkan ayam. Sementing yakin. Halo Sobat Mustika, kembali bersama saya Uswanto di podcast temanayam.com. Ayam aja saya temani, apalagi kamu mitra Mustika. Lup. Muah. Pada kesempatan podcast kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa, seorang production head dari unit Batang yang pencapaiannya sangat luar biasa di bulan September dan Oktober ini. Selamat datang Mas Agil. Selamat datang Pak Uswanto. Gimana kabarnya Mas Agil? Kabar mungkin sama Pak dengan isu yang sekarang sedang hangat. Heat stress saya Pak, heat stress. Panas sekali Pak, ini luar biasa. Sesuai kondisi cuaca gini ya. Betul Pak. Lagi sibuk apa aja hari ini? Air-air inilah. Aduh kalau ngomong kesibukan saya lumayan padat sih Pak, lumayan banyak. Iya. Persiapan piknik. Oh, persiapan piknik AP gitu ya? AP betul. Jadi ketua panitia. Nggak usah keras-keras. Terus apa lagi kesibukannya? Terus trainer juga kemarin ngisi di HOTC pusat ya. Terus sebentar lagi kita main bola Pak Us. Persiapan Mustika Cup juga. Turnamen Mustika TMC Cup gitu ya. Betul. Targetnya apa ini? Targetnya untuk AP Aneka Intan Lestari? Juara Pak, nggak ada kata lain. Keren kelar. Mentalnya udah terbaca kelihatan gitu ya. Oke Mas Agil, kita akan ngobrol banyak hari ini tentang pencapaian dari Mas Agil ya. Jadi walaupun tadi disampaikan banyak sekali kesibukan ya, ada macam-macam itu, tetapi pencapaiannya di bulan September dan Oktober ini sangat luar biasa. Pencapaian marginnya tinggi, rekor gitu ya, dari 8 production head ya. Jadi nomor 1. Ada apa ya namanya, trik atau mungkin strategi apa ini Mas Agil kok bisa mencapai yang terbaik itu? Aduh. Agak susah ini jawabnya karena kalau jawaban singkat tentunya hoki Pak. Kalau jawaban singkat itu aja Pak, hoki aja. Kebetulan nggak ada hoki yang berulang-ulang. Nah itu pasti tentu ada strateginya ini. Ya makanya kalau ditanya itu ya itu tadi jawaban singkatnya hoki. Tapi kan ya kita semua mungkin udah tahu lah kalau hoki itu kan ya pertemuan antara peluang gitu Pak ya dengan usaha yang sudah dilakukan. Ya kebetulan peluangnya mungkin ada ya kemarin, kondisinya mendukung, ayamnya sehat, harga LB-nya lagi bagus gitu. Jadi memang dan rekor tertinggi di tahun ini ya. Betul, menyentuh 24.000. Ya saya kira situasinya yang cukup mendukung kemarin. Tetapi kondisi itu kan tidak hanya terjadi di tempatnya Mas Agil, terjadi di wilayah-wilayah yang lain dengan kondisi yang sama, tetapi pencapaiannya kan bisa berbeda-beda. Ini yang akan kita
kulik pada kesempatan kali ini kita obrolkan, semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Yang pertama yang ingin saya tanyakan ke Mas Agil begini, arahan sama, bagaimana Mas Agil menghadapi, memposisikan diri ketika ada arahan, ini ada peluang loh. Apa yang ada dalam pikiran Mas Agil dengan adanya warning atau mungkin kayak ya rambu-rambu ini akan cuan gitu. Ya. Mungkin yang pertama goalsnya kan jelas Pak ya. Goalsnya yaitu margin. Kalau kita bicara di bulan-bulan kemarin lah, waktu-waktu akhir ini, saya kira targetnya jelas margin. Jadi ya tinggal kita breakdown kan, pembentuk margin itu apa gitu kan. Termasuk kondisi ayam kan juga mempengaruhi ya. Artinya kalau kita mau mendapatkan marginnya maksimal, ya mungkin teman-teman yang lain juga sudah tahu lah. Artinya kita harus membesarkan ayam gitu. Ya mungkin karena di unit kita sendiri sudah cukup terbiasa ya, dengan ayam. Jadi membesarkan ayam itu udah jadi kayak semacam common sense mungkin kalau saya bilang kalau di unit Batang ataupun di peternak-peternak Batang. Tinggal pengkondisian itu ya semacam kayak penjarangan sudah dikondisikan segala macam. Jadi yang penting memastikan ayamnya sehat aja sih Pak Us. Jadi alhamdulillahnya memang kondisi kemarin ayamnya kebetulan sehat ya. Jadi ketika ada arahan itu, terus Mas Agil menyiapkan diri untuk mengeksekusi dengan baik begitu ya. Kira-kira begitu ya. Kemudian pencapaian di September itu ini baru pertama kali ya, rekor ya di Sabu Bersih ini. Production head terbaik AP itu Mas Agil. Kemudian TS-nya juga dari teman-teman dari timnya Mas Agil semua ya. Bagaimana cara Mas Agil? Jadi tadi ada arahan Mas Agil mempersiapkan diri. Bagaimana menularkan apa yang ada dalam pikiran Mas Agil ini bisa sama ke tim-timnya itu, geraknya sama. Itu bagaimana bentuknya? Kalau bicara tim mungkin agak sedikit panjang nariknya Pak Us. Ya karena saya punya 3 TS. Punya 3 TS ya. Yang 2 itu sekarang sudah memasuki tahun ketiga berarti ya, sudah 2 tahun lebih. Dan yang 1 masih kurang dari 1 tahun. Jadi kalau misalkan ngomongin untuk mempersiapkan untuk menyatukan itu, ya saya kira harus ditarik panjang juga kalau dari sudut pandang saya. Jadi ya istilahnya investasi kita di TS-nya udah cukup panjang. Udah gitu ya. Dari mulai sudah ada kebersamaan gitu, dipupuk gitu ya. Dibina. Betul. Jadi termasuk mungkin yang jadi yang ini menurut keterangan mereka juga Pak Usia. Yang menurut keterangan mereka jadi salah satu yang membuat mungkin suasananya jadi mendukung informasi Pak Us. Informasi apa ini? Jadi saya sendiri kan merasakan ya di kita ada grup yang isinya pimpinan sampai ke level production head. Yang sampai level yang bawah gitu ya. Betul. Nah, dari situ kan ya saya mendapatkan informasi secara direct gitu ya ibaratnya. Yang itu harusnya mungkin jadi konsumsi pimpinan gitulah. Tapi informasi itu bisa sampai ke production head. Ya, otomatis itu karena kita sering ya menerima informasi itu, otomatis membentuk Pak, kurang lebih membentuk pengetahuan dan wawasan kita juga. Nah, itu perspektif yang sama kurang lebih saya turunkan juga ke TS. Ke teman-teman TS. Betul. Jadi meskipun mereka bergelut dengan masalah teknis di kandang gitu tapi kira-kira informasi dan pengetahuan itu ya tetap saya filter gitu kan. Tapi disesuaikan dengan porsinya betul, gitu ya. Tapi ya kira-kira itu yang jadi poin menurut mereka sehingga bisa tadi membentuk pemikiran yang akhirnya sejalan seirama gitu. Yaitu mempermudah jalannya. Tadi ada 3 TS dengan masa kerja yang berbeda-beda, kemudian TS-nya juga mesti umum kayak manusia biasa yang memiliki karakter masing-masing begitu ya. Betul. Bagaimana cara Mas Agil ini membentuk bonding dengan
mereka supaya apa yang Mas Agil inginkan itu bisa tereksekusi dengan benar. Iya, kalau ngomongin bonding, mungkin saya nggak jauh-jauh dari ngomongin karakter masing-masing TS-nya gitu ya. Yo, alhamdulillah sih saya merasa rezeki juga Pak Us ya, mendapatkan rezeki TS. Gimana nih? Ya maksudnya mendapatkan TS yang kurang lebih sefrekuensi itu kan bentuk lain dari rezeki juga Pak Us ya. Berarti TS sefrekuensi itu memang sudah dari lahir apa karena dicetak oleh Mas Agil sendiri? Iya, kalau kita bayangkan frekuensi kan lebar gitu ya. Ya, tapi kira-kira ada irisan-irisan frekuensi yang sama. Nah, sisanya kan tinggal menguatkan gitu ya. Iya, betul. Tetapi kalau tidak dipoles ya nggak mungkin jadi frekuensi yang kuat kan? Iya, benar. Itu yang ingin kita cari tahu bagaimana cara, karena begini ya, baik apapun rencananya yang mau kita susun ya, atau eksekusinya nggak benar, atau mungkin tadi ada informasi dari pimpinan sampai production head itu benar-benar terbuka, tetapi kalau terdeliverynya itu beda, hasilnya bisa beda. Ini kan butuh suatu tim yang kompak, yang menyatu gitu ya. Kalau melihat teman-teman TS-nya Mas Agil itu, wah ini Agil banget, ini Agil junior, karena kita melihat auranya Mas Agil itu terpancar di mereka. Nah ini kan nggak terbentuk dengan sendirinya, pasti ada proses. Nah itu yang bisa nggak Mas Agil bagi kepada kita, gimana sih membentuk itu gitu loh? Iya, agak ada pendekatan apa? Kan nggak mungkin apa cuma ya sebatas kerja aja saya ketemu apa, ada pendekatan lain? Ya, ini sebetulnya agak susah jawabnya ya. Tapi mungkin kira-kira tadi ya, saya sendiri merasa masih cukup muda. Saya walaupun saya milenial gitu ya. Mereka Gen Z. Mereka semua Gen Z. Dan saya berusaha memang mempelajari betul nih kira-kira Gen Z itu seperti karakternya apa. Mereka. Dari situ dulu. Bahkan kadang kalau ada berita-berita di sosmed gitu, kalau saya baca Gen Z itu seperti ini. Saya konfirmasi Pak, bener nggak sih? Artinya saya mencari validasi bener nggak sih? Nah dari situ kan kira-kira ada gambaran. Nah selain itu mungkin, ya ini mungkin terkait nilai-nilai Pak ya, mungkin terkait prinsip juga. Saya menerapkan ya istilahnya egaliter lah Pak. Jadi egaliter. Iya, jadi saya nganggap TS itu ya teman gitu kan. Saya kira harusnya ini mungkin umum gitu ya. Tapi itu mungkin saya ngerasa jadi apa istilahnya? Jadi poin lah menurut saya, kesetaraan saya dengan TS itu saya anggap sama. Makanya tadi urusannya dengan akses terhadap informasi Pak. Karena saya yakin mereka sudah cukup nalar. Nah, karena saya percaya mereka cukup nalar, makanya ketika ada informasi yang sama, harusnya kan sudah cukup bisa mencerna. Nah, dari situ muncul kepercayaan otomatis ya. Nah, dari kepercayaan itu akhirnya timbal balik lah. Saya percaya dengan mereka, mereka juga percaya. Jadi apa yang saya katakan kira-kira mereka percaya gitu. Level itu sudah tinggi gitu ya. Jadi ketika seorang produsen menginginkan apa itu sudah suatu kepercayaan, wah ini pasti baik itu ya sudah. Tapi memang ya mungkin ya dengan tadi ada egaliter itu juga, karena kalau memposisikan diri seperti atasan atau mungkin raja kecil di lingkupnya ya mereka akan susah untuk bisa masuk ya. Dan juga tadi disampaikan poin yang saya juga tangkap gitu ya. Jadi Mas Agil ini berusaha memahami mereka karena beda generasi kira-kira gitu ya. Bukan mereka yang harus memahami Mas Agil itu ya. Karena 1:3 itu ya. Lebih mudah satu ini yang berubah dibanding 3 yang berubah. Karena itu ini sedikit curhat ya. Karena itu jadi kekhawatiran pribadi juga Pak. Artinya khawatir gimana ini? Maksudnya gap saya dengan TS itu kira-kira 6 tahun lah rata-rata. Kurang lebih sama dengan gap saya dengan pimpinan-pimpinan kan. Nah, jadi tadi frekuensi itu kalau saya melihat ke atas kadang agak ada ini ya, ada jarak ya, dengan gap yang sama 6 tahun gitu loh Pak. Makanya saya berusaha sama-sama 6 tahun tapi biar bisa masuk gimana ini gitu. Kayak gitu ya, masih sepantaran gitu secara pikiran barangkali lah ya.
Karena kalau cerita masa SD-nya nanti mereka beda. Masa Betul. SD kita sama SD nggak nyambung, itu nggak bisa jadi Betul. sarana untuk berkomunikasi. Betul. Baik, sangat menginspirasi dari Mas Agil gitu ya. Jadi yang pertama adalah penguatan tim, pengkondisian tim untuk mengeksekusi segala macam saran atau mungkin pandangan dari atasan supaya bisa sukses gitu ya. Yang berikutnya bagaimana pengkondisian Mas Agil dengan teman-teman di admin ataupun teman-teman di penjualan. Ini kan Mas Agil tadi sudah menyampaikan salah satu cara untuk menangkap momen ini adalah dengan membesarkan ayam dan lain sebagainya. Itu kan nanti akan berhubungan dengan administrasi, juga berhubungan dengan tim penjualan. Bagaimana cara Mas Agil mensinkronkan supaya apa yang Mas Agil inginkan itu bisa berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Caranya gimana? Itu pertanyaannya susah-susah ini Pak. Ya, Oke. ya, ini yang orang-orang itu pengen ketahui gitu ya. Karena ya pandangan, saran atau mungkin apa ya dari arahan ya dari pimpinan semuanya sama. Tetapi eksekusi dan hasilnya kan berbeda. Ini pasti ada sesuatu. Nah, beberapa orang itu ingin apa sih yang dilakukan. Nah, ini coba saya menggali. Apa sih yang dilakukan Mas Agil dalam berkoordinasi dengan teman-teman penjualan supaya goalnya yang Mas Agil inginkan itu bisa berjalan dengan lancar. Iya, kalau ngomong soal pengkondisian ini mungkin terkesan agak diplomatis Pak ya, tapi ya Iya. memang saya kira kondisi di unit kita sendiri di unit saya gitu ya, maksudnya itu saya anggap udah cukup terbentuk lah, terjalin Iya. komunikasinya. Jadi saya tidak merasa itu jadi poin tambahan gitu ya. Artinya komunikasi dengan mungkin admin terkait administrasi ya biasa-biasa aja. Terus kalau terkait penjualan kan mungkin berkorelasi juga dengan pimpinan unit. Yeah. Terus kemudian ada grup juga yang memang Yeah. khusus antara Membahas itu gitu ya. Jadi terkait ada kendala-kendala memang TS juga ya meminta tolong atau mempercayakan ke saya juga gitu. Yeah. Intinya dibantu. Jadi komunikasinya itu tidak bertubrukan, bisa melalui saya aja gitu kalau terjadi. Berarti komunikasi di penjualan timnya Mas Agil ini satu pintu gitu ya. Iya, kurang dari lebih. TS kira-kira ke Mas Agil gitu ya. Iya. Nanti Mas Agil yang berkomunikasi dengan teman-teman Iya. penjualan. Di administrasi kaitan juga dengan pakan ini kan juga yang kelihatannya sederhana, tetapi kan juga bisa aja itu muncul ini panennya dibesarkan lama, terus ketidakjelasan kiriman pakan kan bisa juga memunculkan kekhawatiran nanti mutasinya bisa banyak lah. Iya. Itu kan juga Iya, ketika panennya dibesarkan besar seberapa, nah nanti kan orang administrasi pengen kirim pakan kan pengen yang Iya, iya. pasti-pasti aja. Iya, iya, Nah ini kan perlu juga ada komunikasi. Betul. Nah, komunikasi dengan teman-teman admin itu seperti apa? Iya, kalau terkait pakan memang admin juga sering mengkonfirmasi langsung Iya. ke saya ya, terutama Mas, ayamnya mau dipanen kapan? Ya, Ya saya jawabannya spesifik, memang tak buka di bobot 25 Mbak misalkan gitu. Iya. Ya otomatis beliaunya menghitung sendiri gitu kan. Jadi memang secara kebutuhannya berapa betul gitu. kan yuk saya sudah kira-kira juga kan kandang ini kira-kira ya 25 kuat. Ada yang kayaknya 22 24 udah dibuka Mbak gitu. Oh, udah tak iya, iya. kira-kira juga. Berarti kandang-kandang punya pegangan Mas Agil ini panennya tidak mesti sama gitu ya. Kemudian Iya. ada yang dibesarkan sampai 25, ada yang Betul, tidak. betul. Dan itu dikomunikasikan ke Admin. masing-masing kandang, ke admin. Iya. Supaya tidak terjadi ya kalau besarkan seberapa kan nanti Seberapa. juga pakannya kan Iya, akan heeh. kan tidak semua kandang juga sama segitu, itu kan bisa beda-beda. Berarti ada komunikasi di situ ya. Ada. Terus kan saya juga menambahkan ya, saya melihat stok keseluruhan juga kan. Stok siapa ini keseluruhan? Stok unit maksudnya. Oh, stok unit ya. Kayak misalkan saya punya rencana untuk buka di tadi 25. Iya. Tapi kan melihat stok yang lain mungkin masih cukup banyak Masih gitu banyak. kan. Berarti kan saya ya tapi paling belum bisa maksimal, ya sekalian tak omong kayak gitu loh. Omongkan ke Adminnya. Artinya memang buka 2,5. Iya. Tapi kan kirimannya yo nggak ngepres ya jangan terlalu 2-3 dipres hari gitu ya. habis gitu Iya, kan. iya. Karena masih banyak kandang yang sedang Iya. jalan gitu-gitu. Oke.
clear ya dengan teman-teman admin kaitannya dengan pengkondisian pakan. Yang dengan penjualan ini tadi masih sebatas formalitas gitu ya. Ya, ada guru penjualan, ada arahan dari pusat. Tetapi kan production head ini juga memiliki peran gitu ya. Apalagi kalau stoknya numpuk sama-sama 2,5 atau mungkin juga bisa jadi salesnya udah butuh barang ini, ya butuh barang. Harga masih baik nih, saya mau pertahankan agak besarin dikit, itu kan juga mungkin terjadi. Nah kalau ada hal-hal seperti itu, bagaimana komunikasi Mas Agil dengan teman-teman penjualan? Iya, kalau terkait kebutuhan bakul, karena sudah jadi ya kesepakatan kita bersama juga ya, ada istilahnya ada bakul yang perlu kita maintenance. Saya nggak artinya nggak saklek juga. TS juga tak beri pengertian juga. Nggak apa-apa dibuka aja ini sesuai kebutuhan bakul lah intinya lah. Tapi kan secukupnya gitu kan, nggak terus dibuka semua. Toh dari penjarangannya kan sudah di plan kira-kira berapa persen. Kita pakai patokan persen kan. Jadi sampai untuk dibesarkan itu tadi saya mengantisipasi juga Pak, bener Pak. Jadi misalkan penjarangan itu kita plan 40%, sisanya 60% dibesarkan. Nah itu kalau ada permintaan tadi bakul-bakul apa istilahnya, bakul-bakul dari teman-teman penjualan. Ya kira-kira kan masih ada 5-10% untuk kita layani juga kan. Toh sisa 50% juga masih bisa okay lah. dimanuver gitu ya. Jadi tidak saklek begitu. Betul. Kita pilih mana kandang yang kuat untuk dibesarkan, besarannya di berapa, kemudian kepentingan penjualan juga kita penuhi gitu ya. Karena kalau semuanya itu saklek harus gini nanti ketemunya ya susah gitu. Fleksibel itu penting supaya kolaborasi semuanya ini bisa berjalan dengan baik. Masih ada ruang untuk bermanuver tadi 50% ya. Ya kira-kira lah. Kira-kira gitu ya. Itu beberapa poin ya yang di penjualan, kemudian di admin, kita juga di tim. Nah, yang terakhir ini di peternak ya. Bagaimana itu pasti pasti adalah dari peternak hal-hal yang tidak seirama dengan keinginan dari Mas Agil. Bagaimana Mas Agil menghadapi itu supaya bisa tercapai apa yang Mas Agil targetkan ini? Iya. Terutama mungkin ketika saya masih lumayan lah sering kunjungan ke kandang gitu kan. Masih berkunjung ke kandang gitu. Masih dan momen itu selalu saya manfaatkan untuk memberitahu kira-kira situasi kondisi sekarang secara umum gitu ya. Secara umum seperti apa. Jadi kalau mungkin bagian TS mungkin ngomongin masalah performa ayam gitu-gitu ya, mungkin saya bagian yang cerita masalah kondisi sekarang seperti apa. Nah, istilahnya kita nantinya mau apa, mau panen kecil, mau panen besar, mau cikin cepet dan segala macam itu kira-kira sudah saya ceritakan prakondisinya Pak. Saya ceritakan prakondisinya untuk kemudian setelahnya saya masuk ke poin yang mau tak tuju kan lebih enak. Kayak misalkan, wah ini ayamnya lagi sedikit ini stoknya. Kandang sana panen 2 hari 3 hari habis. Tapi bukaannya harus 25 baru laku gitu kan. Contohnya kayak gitulah. Kalau 22 ya masih sepi gitu. Nah, kira-kira oh iya Mas, berarti gunku buka gede ki Mas. Gede Pak, yang penjarangannya menyesuaikan lah gitu-gitu. Ya itu udah disiapkan ya kira-kira dari pertengahan periode gitu ya. Biasanya sudah ada gambaran. Berarti yang bernegosiasi untuk memperbesar ayam ataupun bernegosiasi untuk lainnya yang berkaitan dengan memaksimalkan margin ini Mas Agil sendiri ya yang melakukan ya. Tidak hanya TS gitu ya. Iya, TS juga. Tapi kadang kan saya menguatkan lagi gitu kan. Karena mungkin yang disampaikan sama, tetapi kalau yang menyampaikan production head dengan TS itu mungkin hasilnya bisa agak beda gitu ya. Kira-kira gitu lah. Jadi perannya gitu. Kalau saya itu pengen jangan sampai kita membiarkan prajurit itu maju sendirian gitu ya. Panglima ataupun mungkin komandan ya harus maju juga gitu ya. Jadi itu peran yang karena kadang juga, tapi ada nggak peternak yang mungkin di nego itu agak susah gitu, pernah ada nggak?
Ya tetap ada lah, kita nggak terus semuanya lancar gitu kan, enggak. Semuanya sesuai. Enggak juga ada juga. Gitu. Berarti ada. Tetap ada lah. Ya, itu apa yang dilakukan ketika Mas Agil ketika bertemu ini buntu ini dah sulit susah untuk dinegosiasi. Iya tadi karena seringnya sudah saya bangun dulu Pak kondisinya. Jadi dari kondisi yang sedang terjadi ini kan nanti kan muncul konsekuensi ya kira-kira. Nah, ya nggak masalah. Yang penting peternaknya kan siap dengan konsekuensinya kan gitu kan. Kalau misalkan maunya panen dibuka nggak terlalu besar, ya nggak masalah. Tapi kan konsekuensinya kan sudah tak ceritakan tadi, kayak misalkan serapannya masih kurang. Toh kan ujung-ujungnya akan besar juga. Iya. Ya kan. Contohnya seperti itu. Berarti peternak itu diajak kayak ya gitu ya, diajak mikir gitu ya. Ya seolah kan bukan seolah ya, mesti ada dua pilihan ya. Yang ini konsekuensinya seperti ini, yang ini seperti ini gitu kan. Nanti kan ada jalan tengahnya. Tetapi bisa membentuk seperti itu juga perlu kedekatan dengan plasma kan? Iya, betul. Untuk bisa sampai pada level itu dengan mitra bertukar pikiran, sharing gitu kan perlu pendekatan gitu ya. Salah satunya dengan Mas Agil itu tetap rutin berkunjung ke kandang gitu ya. Iya, betul. Baik. Kemudian beberapa terjadi seperti ini Mas Agil, membesarkan ayam tetapi pada endingnya jadi boncos gitu ya. Ada yang RHPP-nya minus, ada yang ayamnya jadi sakit, nanti tim penjualan komplain jualannya jadi susah. Kalau di timnya Mas Agil ini bagaimana caranya bisa membuat ayam besar tetapi dengan hasil yang peternak juga masih oke. Kan RHP-nya naik kan pasti peternak tambah oke gitu ya. Ayamnya juga sehat. Apa yang treatment apa yang dilakukan sama Mas Agil? Iya, kalau saya sendiri memang tadi Pak ada tujuan besarnya memang margin ya tadi ya. Tapi ya saya sampaikan juga ke teman-teman TS gitu. Jadi sisi produksinya tetap jangan dihilangkan. Dalam arti kalau memang secara perhitungan matematis ayam tidak kuat ya jangan dipaksakan, nggak masalah gitu karena ya ibaratnya apa ya istilahnya, ibaratnya ya tetap tabur tuai lah. Kalau kita ngomong istilah positifnya kan tabur tuai ya. Kalau misalkan kita saklek dibesarkan tanpa melihat kondisi kan ya kita menabur salah malah gitu bubar kan. Gitu. Tapi kalau tetap ada pertimbangan rasional kondisi ayam dan juga kan kita kira-kira sudah mengenal karakter kandang masing-masing Pak ya. Karakter kandangnya seperti apa, karakter plasma dan APK-nya seperti apa. Kira-kira ini mampu nggak dibesarkan kan juga kira-kira kita udah ngerti gitu. Ngerti. Tinggal tadi penguatan aja kan. Yang memang sudah biasa dibesarkan ya apa kebutuhannya kan gitu. Yang memang nggak biasa mungkin kandangnya nggak mampu ya nggak masalah juga gitu. Tapi kan tetap kita cari batas kemampuan maksimalnya kan gitu kan. Kalau sampai jebol itu nanti malah jadi rusak ya. Betul. Berat juga. Tahu-tahu peternaknya keluar nggak mau diisi lagi ya kita mumet. Jadi mengetahui karakter plasma, karakter kandang itu ya penting banget berarti ya. Jadi sisi produksinya nggak dihilangkan. Yuk kita ngelihat data pergerakan div FCR-nya, kematiannya kan juga setiap berarti tiap tahu terus. Pemantauan div FCR atau ya performance teknis lah itu dilakukan setiap hari tetap setiap hari. Setiap mereka kunjungan kan melaporkan gitu ya. Iya melaporkan, kadang juga saya buka datanya sendiri gitu kan. Kalau misalkan terjadi regress kan otomatis langsung tak tanyain. Apa yang Mas Agil kontrol ini dari laporan teman-teman TS? Untuk mengawasi itu apa yang titiknya itu di mana aja yang dilihat? Ya kalau ayam besar terutama mungkin setelah, kalau di kita mungkin setelah penjarahan kedua ya Pak, setelah memasuki AN ke gitu ya. Penjarahan kedua 1,6 ya? Iya, setelah melewati itu kan kira-kira pergerakan div FCR-nya seperti apa, terus kemudian deplesinya. Itu aja sih yang utama. Berarti pergerakan div FCR dan deplesi. Tadi penjarahan kedua 16 AN lah ya? Iya misalkan. Penjarangan pertamanya? AK 1 kilo 11 gitu. Menentukan ini saya lakukan penjarangan apa tidak itu tolak ukurnya dari Mas Agil apa? Kalau di sini kita
semua kandang dilakukan penjarangan. Jadi iya. Supaya ayam besarnya lebih aman kayak gitu. betul. Meskipun kepadatannya masih aman, tapi kan namanya ayam seleksian pasti tetap ada. Iya. Ya mungkin yang membedakan banyak tidaknya yang dikeluarkan kan gitu. Tapi tetap penjarangan. Tetap dilakukan penjarangan gitu. Betul. Disisakan tadi berapa untuk ayam besarnya? Ya kalau kondisi sekarang kira-kira 50 sampai 60% 50 gitu ya. sampai 60 di 25 up gitu. Iya. Oke. Apakah peternaknya itu yang selama ini jalan tuh nyaman atau mungkin ada yang komplain karena panennya terlalu lama, nanti hubungannya dengan rating itu ada nggak yang dilakukan sama Mas Agil? Kalau peternak sekarang mungkin karena sudah mengalami banyak hal ya, jadi kira-kira mereka udah tahu Pak, kalau ayam semakin besar tetap pendapatan mereka ya. Betul Pak, jadi sekarang jadi hal yang umum yang wajar. Malah mungkin beberapa peternak malah minta ya. Betul. Mereka udah merasakan udah merasakan. Rekor itu berapa RHPP peternak yang paling tinggi dengan membesarkan ayam? Kayaknya hampir 9.000 ya, hampir 9.000. 9.000 sampai umur berapa itu? Umurnya ya nggak sampai 50, ya 50. Iya masih dengan uang segitu gitu ya. Iya. RHPP 2 kali tetapi operasionalnya sekali. Iya, sekali setengah, satu setengah kali. 1,5 kali lah ya. Tapi memang luar biasa pendapatan peternak sekali. Sekarang ya. Kalau untuk membesarkan ayam, ini mungkin pertanyaan agak terakhir gitu Mas Agil ya. Yeah. Untuk membesarkan ayam, menurut Mas Agil di umur-umur berapa yang perlu kita concern banget, ini umur yang kritis? Ya. Ya itu tadi Pak. Jadi poinnya kalau saya pribadi ini bukan bermaksud mengajari teman-teman ya. Kita semua Mustika semua guru semua murid. Jadi semua guru semua murid. Iya, kalau saya kira-kira tadi Pak di setelah penjarahan kedua. Jadi penjarahan kedua itu cukup menjadi patokan tolak ukur. Jadi idealnya kan penjarangan pertama tadi untuk mengeluarkan seleksian yang kecil-kecil yang kurang baik, yang tidak potensi. Penjarahan kedua mengeluarkan betina. Oh, yang betina yang dikeluarkan. Betul. Otomatis kalau keduanya sudah keluar, sudah terpanen, sisa ayamnya kan sisa ayam yang berpotensi yang gitu kan. Jantan sama betina besar kira-kira begitu ya. Nah, kalau mereka tidak mewakili performanya untuk progres, yaitu kira-kira kan jadi indikator. Iya. Jadi setelah penjarahan kedua itu sudah berpotensi atau sudah regres, ya saya diskusi lagi sih, tetap diskusi sama TS, kira-kira masih bisa nggak dikembalikan dieksekusi untuk panen raya kira-kira. Biasanya sih tetap ada treatment di extra time, itu tetap ada treatment. Harusnya ayam sisanya udah gede-gede gitu ya. Ini bomnya untuk RHPP gitu ya. Betul. Berarti dilakukan seleksi gitu ya. Grading. Kalau jantan betina sexing ya. Umur berapa itu sexingnya? Aduh, kalau itu kira-kira berjalan Pak ya dari minggu kedua, ketiga itu sampai hari H. Tetapi kalau peternaknya sudah paham yang jantan dan betina itu naiknya di belakang itu besar, mereka akan senang hati melakukannya. Betul. Oke, terima kasih Mas Agil. Yang terakhir, apa saran? Ya, nggak apa ya, kan kali ini lagi di atas gitu kan, memberi saran kan nggak apa-apa. Buat teman-teman yang sekarang sedang berjuang memaksimalkan margin, monggo Mas. Mungkin yang pertama kita dari pribadinya dulu punya keyakinan bahwa ya ayam kita dengan segala macam kondisi mampu untuk dibesarkan, tentunya dengan pertimbangan rasional tadi, by data segala macam. Lalu kemudian kita yakinkan TS juga. Jadi saya percaya ya perlu ditularkan keyakinan. Jadi kalau dari kita yakin untuk ayam itu dibesarkan, TS-nya yakin, nah terus sampai ke peternaknya yakin, ABK-nya yakin, mungkin itu bisa kira-kira jadi modal. Karena terkesan akan sepihak kalau misalkan keyakinan ada di pihak kita aja, tapi merekanya setengah-setengah. Aduh Mas kuat ora yo. Lah itu udah ketika ada muncul keraguan itu
biasanya ngaruh ke ayamnya gitu Pak, kurang lebih. Jadi kan dari keyakinan itu terus akan muncul action Pak ya, kurang Iya. lebih. Jadi kira-kira itu yang jadi pondasi lah. Jadi teman-teman yakin aja kalau mau membesarkan ayam. Sementing yakin. Keyakinan itu kan menuntun ke tindakan. Iya. Kurang lebih itu Pak. Oke Mas Agil, terima kasih untuk bincang-bincang Terima kali kasih, ini. terima kasih. Ini ada voucher makan siang Mas Agil. Di mana, buat terserah semua wilayah di Indonesia. Aduh. Mas Agil buat tim ya, timnya ada 3 TS ya. Iya. Jadi ini ada 2 voucher, 1 voucher untuk 2 orang. Terima kasih untuk Mas Agil dan tim Sama-sama. atas pencapaiannya di bulan September yang Terima luar kasih, biasa. terima kasih. Sapu bersih gitu ya. Dipertahankan. Ini voucher makannya. Asli ini Pak. Asli, ini ada barcode-nya ya, bisa Oke, di-scan. terima kasih luar Semua biasa. wilayah di Indonesia warung makan. Oke. Demikian terima kasih. podcast kali ini, pembicaraannya sangat berbobot, berisi daging semua ya. Karena kita membahas ayam, jadi berisi daging semua. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan.